Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifur Rahman. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Pada kesempatan saat ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Alam Dasar yang berjudul Hakikat Manusia dan Peradaban dan Dinamika Peradaban Global dalam Perspektif Al-Quran. Hakikat peradaban. Istilah peradaban dalam bahasa Inggris disebut civilization. Istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Pada waktu perkembangan kebudayaan mencapai puncaknya, berwujud unsur-unsur budaya yang bersifat halus, indah, tinggi, sopan, luhur, dan sebagainya. Maka masyarakat pemilik kebudayaan tersebut dikatakan telah memiliki peradaban yang tinggi. Damono mendefinisikan peradaban berasal dari adab yang berarti akhlak atau kesopanan dan kehalusan budi pekerti, menurut Darmono. Dan menurut Fairchild menyatakan bahwa peradaban itu adalah perkembangan kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu yang diperoleh manusia pendukungnya. Kemudian, manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adab. Manusia beradab adalah manusia yang bisa menyelaraskan antara cipta, rasa, dan karsa. Ka'elan menyatakan manusia yang beradab adalah manusia yang mampu melaksanakan hakikatnya sebagai manusia monopluralis secara optimal. Hakikat manusia adalah makhluk sosial, yang mana makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi hakikat sebagai manusia, mampu melaksanakan hakikat sebagai manusia itu yaitu melaksanakan hukum ketentuan yang ada di dalam masyarakat. Manusia adalah makhluk beradab sebab dianugerahi harkat, martabat, serta potensi kemanusiaan yang tinggi. Konsep masyarakat adab berasal dari konsep civil society, dari asal kata society, civilis. Istilah masyarakat adab dikenal dengan kata lain masyarakat sipil, masyarakat warga, atau masyarakat madani. Selanjutnya, evolusi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Evolusi kebudayaan ini berlangsung sesuai dengan perkembangan budidaya atau akal pikiran manusia dalam menghadapi tantangan hidup dari waktu ke waktu. Masa dalam kehidupan manusia dapat kita bagi dua, yaitu masa prasejarah, yaitu masa sebelum manusia mengenal tulisan sampai mengenal tulisan. Dan yang kedua itu masa sejarah, yang mana masa manusia telah mengenal tulisan. Kemudian, dinamika peradaban global. Alvin Toffler menganalisis gejala-gejala perubahan dan pembaruan peradaban masyarakat akibat majunya ilmu dan teknologi. Dalam bukunya The Dare Wolf 1981, ia menyatakan bahwa gelombang perubahan peradaban umat manusia sampai saat ini telah mengalami 3 gelombang, yaitu
Gelombang 1, peradaban teknologi pertanian. Dalam gelombang ini, manusia menemukan dan menerapkan teknologi pertanian berlangsung mulai 800 Masehi sampai 1500 Masehi. Gelombang 2, peradaban teknologi industri. Masa ini dimulai dengan penemuan mesin uap berlangsung mulai 1500 Masehi sampai 1970 Masehi. Pada gelombang ketiga, peradaban informasi ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang memudahkan manusia untuk berkomunikasi dalam berbagai bidang, yaitu berlangsung mulai 1970 Masehi sampai sekarang. Menurut John Naisbitt dalam bukunya Megatrends 1982 menyatakan bahwa globalisasi memunculkan perubahan-perubahan yang akan dialami oleh negara-negara dunia. Perubahan itu terjadi karena interaksi yang dekat dan intensif antara negara, terutama negara berkembang, akan terpengaruh oleh kemajuan di negara-negara maju. Perubahan-perubahan tersebut ialah di antaranya perubahan dari masyarakat industri ke masyarakat informasi, yaitu maksudnya adalah yang kedua, perubahan dari teknologi yang mengandalkan kekuatan tenaga ke teknologi canggih. Yang ketiga, perubahan dari ekonomi nasional ke ekonomi dunia. Kemudian, problematika peradaban global pada kehidupan manusia. Berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia. 1. Hilir mudiknya kapal-kapal pengangkut barang antar negara menunjukkan keterkaitan antar manusia di seluruh dunia. 2. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi, satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya. Sementara melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. 3. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization (WTO). 4. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, serta transmisi berita dan olahraga internasional. Saat ini kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal kelima, meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi dalam berbagai, yaitu diantaranya globalisasi memberi pengaruh dalam berbagai kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Pengaruh terhadap bidang politik.
antara lain membawa internasionalisasi dan penyebaran pemikiran demokratis yang menyebabkan semakin terbuka dalam ideologi dan kepentingan negara. Efek bagi Indonesia. Selanjutnya, efek globalisasi bagi Indonesia. Aspek globalisasi bagi Indonesia itu dibagi dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif globalisasi bagi Indonesia itu satu, di antara lain kemajuan teknologi komunikasi dan informasi memudahkan manusia berinteraksi. Yang kedua, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempercepat manusia berhubungan. Yang kedua itu dampak negatif globalisasi bagi Indonesia. Dampak negatif bagi Indonesia itu masuknya nilai-nilai budaya luar yang menghilangkan nilai-nilai tradisi dan identitas suatu bangsa. Yang kedua, eksploitasi alam dan sumber daya lain akan memuncak karena kebutuhan yang makin besar. Sikap terhadap globalisasi. Dalam menghadapi globalisasi ini, bangsa-bangsa di dunia memberikan respon atau tanggapan yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Di antara lain, sebagai bangsa menyambut positif karena dianggap sebagai jalan keluar baru untuk perbaikan nasib umat manusia. Sebagian masyarakat yang kritis menolak globalisasi karena dianggap sebagai bentuk baru penjajahan kolonialisme melalui cara-cara baru yang bersifat transnasional di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Sebagian yang lain tetap menerima globalisasi sebagai sebuah keniscayaan akibat perkembangan teknologi, informasi, dan transportasi, tetapi tetap kritis terhadap akibat negatif globalisasi. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.